malam. 여보세요? Bisa bicara dengan Mila ya? Iya, saya. Kamu gak salah apa-apa. It's not you, it's me. Di mana? Siapa? Kamu. Dimanapun kamu, kamu harus bisa bermanfaat. Bener banget. Dan jangan rindu. Scooby-Doo the shit. Biar aku saja. Bongre, Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Gua acak-acak di tempat. No fucking fighting! Kalau nggak mau, 축하드립니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obsesif. Wah, kacau. Ada musik-musik. Obsesif kepanjangannya apa tuh? Obrolan seputar film. Obrolan seru seputar film. Obrolan seru seputar film. Oke, nah Kurang ya, serunya aja dikit. sebenarnya bukan kurang serunya, kurang rame aja sih. Karena kita cuma bertiga ya. Iya, kurang ini sih sebenarnya kurang pembicara yang lebih proper aja Lebih gitu. handal Lebih gitu. handal gitu. Nah guys, selamat datang di podcast Obsesif, obrolan seru seputar film. Ya. Kali ini kita ngebahas film apa sih? Kita bahas film apa, Jo? Film tentang Sexy Killers. Asik. Kacau, lo tahu Sexy Killer. Sexy Killers tuh film apa sih? Apa namanya? Porno kan? Ya sih bukan porno sih maksudnya. Kan seksi tuh. Wah kacau nih, lo pertanyaan gue, lu udah nonton apa belum? Gue masih setengahnya doang sih. Kebiasaan lu ya? Kebiasaan ya? Kebiasaan. Nonton film setengahnya doang biar bisa ngobrol sama orang. Biar, oh ini filmnya ya, gini. Padahal belum nonton full gitu, baru separuhnya doang. Jadi Sexy Killers itu adalah film dokumenter garapan Watchdog di ekspedisi Indonesia Biru ya. Betul. Ekspedisi Indonesia Biru. Nah, film itu film dokumenter yang di dalamnya itu ada Mas Dandi Laksono sama Mas Ucok ya. Iya, Ucok. Ya, Mas Ucok. iya Mas Ucok. Ya kebetulan Ucok banyak ya, jadinya kayak ini Ucok mana ya gitu. Nah guys, film ini tuh rilis di YouTube pertama kali itu tanggal 13 April 2019. Nah film ini tentang apa coba Jo? Gua nanya ke, lu udah nonton kan? Gue udah nonton. Nah berarti lu bisa diajak ngobrol nih kalau buat masalah film ini. Jadi Belum, nggak ini ya abu-abu yang lu nggak ngobrol sendiri lah. Gue nggak jadi pemateri. Iya, nggak jadi pemateri. Film ini tuh yang gue tonton, ini film dokumenter yang wah banget sih. Karena Mas Ucok dan Mas Dandi ini udah rela untuk menjelajah, ya kan? Yes, Menjelajah apa namanya berbagai macam pulau di Indonesia dari mulai Jawa, Kalimantan, balik lagi ya, balik Sulawesi, Papua, sampai balik lagi ke Jawa lagi gitu kan. Dan ini membahas tentang impact dari adanya batu bara dan PLTU yang berada di sekitar dekat lah dengan masyarakat, lingkungan masyarakat gitu kan. Jadi sebenarnya gini, kalau film itu ngebahas tentang sosiokultural, gitu. Nah, Jadi masyarakat ngebahas tentang bagaimana masyarakat tinggal, hidup dan apa ya? Ya daily life with common people, bahasa jakselnya ya. Ya kehidupan masyarakat di Indonesia lah gitu. Tapi bersinggungan langsung dengan apa ya? Kayak itu kayak tadi tentang PLTU batu bara. Ya. Nah menariknya film ini tuh pas banget tanggal 13 April itu dirilis itu 6 hari sebelum pemilu. Sebelum pemilu 2019. Kalau nggak salah tuh tanggal berapa ya? Tanggal 19 April 2019 Iya. 2003. Nah itu kalau nggak salah sebelum pemilu banget itu 6 hari. Itu tuh sebenarnya bukan pas 13 April, itu baru dirilis di YouTube. Cuma film ini tuh udah beberapa kali sebelum dirilis di YouTube itu ada nobar-nobarnya di kampus-kampus. Di kampus kita juga pernah tahu. Kita pernah ngebahas itu, terus ada pembicaranya juga dan dosen kita juga sebagai moderatornya juga kan ngebahas tentang bagaimana si dokumenter ini kenapa bisa relate banget karena memang ya dokumenter gitu ngebahas tentang apa yang terjadi pada saat itu gitu. Dan menariknya film ini tuh ngebahas bagaimana bukan pertikaian, apa ya, kompetisi, bukan kompetisi juga sih, kayak lo ngejabat nih di pemerintahan, struktur ya,
gue ngejabat di pemerintahan, tapi kita rival Iya. politik, men. Kita rival politik, tapi ternyata kita di luar adalah kolega bisnis. Wah itu gokil sih. Waduh. Lu Perputaran apa ya kayak struktur bagian organisasi. iya ke struktur Ketua, iya. tapi termuncul aja. Tapi bukan ketua. Iya. Kayak modelnya kayak ini investor, Iya. ini investor, Iya. ini megang perusahaan apa, ini megang perusahaan apa. Direktur cari, Direktur, komisaris, ya kan? Putar lagi. PT, bla 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 bla. Gue gak berani nyebut. Jangan Jadi tuh jangan film, sini. jadi tuh film ini tuh kayak ngebahas tentang batu bara dan PLTU dan impactnya buat masyarakat, terus buat lingkungan, terus apa ya kayak film ini tuh jujur buat gue sendiri gue nggak habis pikir nonton ini. Kenapa gue bisa bilang gue nggak habis pikir? Pada saat gue nonton ini itu tuh tahun pertama gue ikut sebagai masyarakat, ikut pemilu gitu, ikut nyoblos gitu Iya. rasanya. Gue juga Itu- nyoblos tuh. Lu pertama kali kan? Iya. Lu pertama kali apa kedua apa ketiga? Pertama. Gua pertama dong, Pertama Masuk buat pertama. pemilu ini Iya. ya, buat presiden buat ya. presiden. Itu gue jujur gue pertama. Lo? Pertama juga. Kalau pertama juga. Nah itu pertama kali. Terus film itu rilis, terus gue kayak ngelihat, wah calon ini ternyata sama calon ini rival di politik. Tapi ternyata temen di luar gitu, kolega Iya. saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kayak oh gini ya. Jadi kalau lo ngejabat, lo mengincar sebuah jabatan, tapi lo punya relasi satu sama lain, ya gini aja deh. Masalah pertambangan gitu ya, masalah Iya. usaha segala macam. Iya. Kan lo masuk politik itu kan yang dirumuskan adalah aturan dan kebijakan. Nah tapi kalau lo bikin aturan dan kebijakan yang malah pro sama lo, pro-nya tuh kayak gini, lo punya usaha tapi lo bikin peraturan yang dimana usaha lo itu dapat dipermudah, izin dipermudah, Iya. jangka waktu dipermudah, apalagi kita ngomongin skala tambang ya. Iya. Terus aturan-aturan yang kayak masyarakat tidak boleh mengganggu proses pertambangan yang dan yang lain-lain, itu kan kayak wah, gue mikir sampai di titik itu gitu kayak oh gini ya kalau lo menjabat terus lo merubah aturan, yang jadi rival lo ternyata kolega lo gitu, rekan bisnis. Itu tuh yang bikin gue nggak habis pikir dan bikin gue jujur gue bingung mau milih Iya. siapa pas pemilihan presiden. gue asli gue speechless dan gue bingung kan kayak ini apa gue golput aja, tapi gue mikir kayak nanti surat suara gue dipakai sama yang lain. Maksudnya gue netting aja kan, Iya. nggak semua manusia itu bersih banget Bersih. gitu. Ini bukan zaman prophet gitu ya, prophet Gue juga bingung tuh. zaman rasul, bukan ya. Ini zaman manusia yang semuanya pada munafik gitu. Lu gimana pas lu udah nonton terus Ada kayak, munafik ya. aduh, yang penting gak nyebut merek. Aduh. Gue gimana? Apa Lu tadi? gimana pas lu kan kita nobar tuh di kampus waktu itu dan kita udah benar-benar diskusi juga kan pada saat itu. Lalu respon lu gimana pas setelah nonton terus beberapa hari kemudian? Pilpres. Iya. Milu Lu gitu gimana? ya. Bingung sih gue mau milih siapa karena sama kayak lu tadi kayak ngelihat dia di sini musuh nih, sampai ada walaupun ininya kubu-kubunya ribut-ributan ya kan, yang kesorot sama medianya lah, tapi ternyata di belakang itu semua tuh aman-aman aja. Itu. Friendly gitu. Iya. Jatuhnya kayak ya udahlah kita kayak orang asing aja nggak dikenal gitu. Iya. Kalau lagi politik apa-apa gimana, tapi kalau udah di belakangnya kita temen, Iya, punya kontak. punya kontak. Tukar-tukaran info. Gimana kan? Tambang Sokin banyak tuh batu baranya. Waduh, mungkin kalau model komunikasinya kayak gitu berarti anak tongkrongan berarti. Iya, komunikasi tongkrongan. Komunikasi tongkrongan. Jadi tuh kita ngebahas lagi filmnya, maksudnya itu kan efeknya. Yang menarik dari film ini tuh adalah kayak memperlihatkan perspektif dari sisi jurnalis yang benar-benar menyajikan sebuah fakta tentang bagaimana proses batu bara mulai dari pengerukan, pengambilan di alam, didistribusi sampai dibakar menjadi sebuah energi di PLTU. Itu gokil. Itu kacau. Kenapa bisa kacau? Itu tuh karena gini, lu buka tambang otomatis lu ngegali. Terus banyak banget tuh tambang di Indonesia, yang banyak daerah yang jadi tambang maksudnya. Terus kayak tambang-tambang itu setelah selesai digunakan
sudah habis batu baranya, itu tuh Kayak diabaikan aja gitu. ya diabaikan aja, nggak Iya. direhabilitasi gitu, nggak ditutup. Ya, kayak lubang-lubang lah. Jadinya Banyak lubang ya kan. danau kuari. Iya. Jadinya danau bekas tambang, dan ternyata danau bekas tambang itu impactnya sangat-sangat buruk terhadap masyarakat. Kenapa? Karena yang tadinya di situ adalah lahan hutan gitu, maksudnya Iya. hutan, bener-bener hutan, terus tiba-tiba selesai dari itu lo ngebiarin gitu aja jadi kayak kubangan gede. Terus masyarakat yang di sana tuh kayak ya tidak ada pagar pembatas segala macam. Anak-anak main di sana terus meninggal, dan itu Bahaya enggak banget sih. dan itu nggak cuma satu kasus, satu dua kasus, Iya. banyak banget. Bener. Itu tuh bisa dihitung dari pertama kalinya ada tambang sampai Udah Udah. lepas. udah lepas gitu. Tambangnya kan udah otomatis selesai. Lo ngambil batu bara dan konsumsi energi paling besar yang ada di Indonesia adalah di Jawa gitu. Semua batu bara yang dijadikan energi itu larinya banyak kan ke Jawa gitu modelnya. Terus Iya, Jawa. lo menggunakan energi yang pada saat ini itu tuh hasil tambang dari di Kalimantan, di Sumatera. Terus apa ya, maksudnya kayak lo merusak lingkungan yang ya gue sebenarnya nggak masalah sama tambang gitu. Jujur gue nggak Iya. terlalu masalah, cuma seperti pada dasarnya ya, ketika kita melakukan sebuah hal dan itu terlalu berlebihan, efeknya nggak bagus. Nah kita tuh secara nggak langsung ngelihat perspektif dari film ini adalah memperlihatkan proses pertambangan yang sangat-sangat berlebihan gitu. Kayak ya udah, ini kita butuh batu bara untuk dijadikan energi, kita tidak berpikir untuk menggunakan energi lain gitu. Iya. Bahkan yang kejadian 2021 apa 2020 yang kita kelebihan energi, jadi masyarakat disuruh pakai kompor listrik. Itu tuh kayak nggak masuk akal, kayak gila lu yang ngambil batu bara sebanyak itu sampai lo kelebihan energi, sampai lo nyuruh masyarakat buat beralih gitu dalam kayak yang tadinya Mahal sekali. iya gila Li. Biayanya Mending gitu batu bara, lu ngambil batu bara gitu terus listriknya masih murah. Faktanya lo menggunakan listrik yang banyak itu udah stres sendiri kalau lo mikirin buat Iya. bayar listrik, apalagi lo pakai token ya. Itu lu beli 200 cuma dapat sekitar 130 kWh apa berapa gitu, gua gak terlalu paham ya jujur, tapi kayak gila ya. Gua ngerasain selama 5 tahun terakhir tuh harga listrik naik terus gak pernah turun. Pusing sendiri, udah BBM naik, listrik naik. Listrik naik. Karena apa? Karena itu. Ya karena itu. Terus kayak itu kan masyarakat, jangankan dari itu baru kita ngebahas dari sumber ya, dari tempat pertambangannya gitu, dari tambangnya. Masyarakat yang terdampak impactnya itu kayak kehilangan lahan, Ya. terus ketika Penyakit, ya, ya kena kan? penyakit segala macam, sumber air rusak, Sumber air rusak. terus tanahnya juga rusak. Hmm. Itu tuh baru di sumber, dan ternyata proses distribusinya ini menggunakan kapal tongkang itu dari Kalimantan, dari Sumatera ke Jawa atau enggak sebaliknya, itu tuh ngerusak fauna Iya. biota laut Di Karimun Jawa ya. di Karimun Jawa. Sebenarnya nggak cuma Karimun Jawa, Iya. banyak gitu, kayak pokoknya selama kapal tongkang lewat, batu bara jatuh segala macam, itu tuh efeknya buruk buat lingkungan. Iya. Itu Tuh, tuh. mencemari lingkungan banget ya. Itu baru dari proses pengambilan dan distribusinya. Ini dari pengambilan sama distribusi aja ngerugiin, men. Lu cuma buat energi, ya jujur ya, kita nggak munafik, kita butuh energi, butuh listrik gitu ya, karena kita udah semuanya serba listrik gitu, nggak ada yang ini udah zaman modern gitu. Canggih, udah zaman canggih. Cuma kalau kita ngelihat ke belakang kayak prosesnya ini ya bukan kejam ya gitu buat alam gitu. Nah pas udah nyampe di PLTU, batu bara itu kalau dibakar, otomatis sesuatu yang dibakar pasti punya Asap. asap. Jatuhlah kita bilang limbah gitu ya, Limbah. limbah buangan batu bara. Limbah buang batu bara. Itu tuh limbah buangan batu bara itu contoh kita ngambil di PLTU Batang ya. Di PLTU Batang itu tuh masyarakatnya tiap hari itu kena debu batu bara. Iya. Lo baru nyapu beberapa menit, ada lagi debunya. Dan debu itu kalau dihirup secara terus menerus itu bisa bikin lo infeksi saluran pernafasan, Kanker. dan at least lo bisa kena cancer gitu ya, kena Iya, kanker cancer. paru-paru, kanker pernafasan segala macam. Itu tuh kan kayak gila, lo ngambil sampai distribusi, sampai lo pakai itu, sampai bentuk energi, tapi efek yang ditimbulkan itu enggak Udah bagus. jelek bahaya banget, bang. Jul, kacau. Lu tahu sendiri lah ya, kayak dikasih lihat ya, Iya. beberapa tempat yang kena efek dari limbah buangan batu bara gitu ya, limbah di PLTU itu kacau.
Manusia semaruk itu ya. Walaupun sudah ditutup kalau nggak salah nih. Gue nonton ada satu scene yang bokap-bokapnya itu ngomong, ini kalau nggak salah di Batang nih. Apa sih bahasa itu yang fly X debut? Oh iya. Fly Ash. Fly Ash, ya kan? Nah, Gua udah nggak tahu sih. ditutupin sama karung tuh. Nah ternyata nimbun lagi. Oh Nimbun limbah karung ini. bakarannya udah jadi abu. Terus Iya, abunya nggak tahu mau diapain, cuma dibuang gitu aja. mau dibuang gitu aja. Oh, gua tahu yang kayak Tahu kan lo? yang jadi kayak gunung kan, kayak gunungan Iya. sampah, padahal isinya itu adalah limbah batu bara. Iya. Itu. Wah, itu gokil sih. Nah, kata bokap-bokapnya ini usut punya usut ya. Mereka itu punya janji yang ya udah gue nggak bakal buang debu nih di sini nih. Gitu. Gue bakal ngerapiin nih, sekalipun kalau misalnya gue buang, oke gue rapiin, nanti bakal gue tutupin sama terpal. Tapi ternyata Kenyataannya malah tertutup dengan terpal, tertimbun lagi. Itu sama aja kayak mengobati, Mati. bukan mencegah. Itu kok sebenarnya kan harusnya mencegah gitu ya. Udah lu Nah. menggunakan energi yang sewajarnya, pakai energi yang terbarukan entah apapun itu ya. Iya, Nggak iya. semua energi itu, bahkan nggak ada energi yang tidak nggak ada energi yang nggak punya limbah gitu, nggak punya emisi. Iya. Cuma kalau kita disuruh pilih kan harusnya lu memilih limbah atau nggak emisi yang paling kecil kemungkinan Iya. terbaiknya, bukan memilih yang kemungkinannya gede banget buruknya gitu ya. Jadi Iya. kayak skala prioritas aja, lu mau milih yang better, yang agak-agak rada-rada merogoh kocek tapi efeknya Iya. nggak terlalu buruk untuk jangka panjang, atau lu memilih yang murah tapi efek buruknya itu jangka panjang gitu, dan buruknya udah mulai dari pas diambil Iya. gitu. Udah gitu sampai ada yang meninggal ya. Gue jujur nggak terlalu berani ngomongin masalah tambang secara frontal banget, karena ya satu gue nggak terlalu banyak data, kedua Iya. gue Walaupun datanya ada di film. gue nggak senekat teman-teman aktivis gitu, gue nggak seberani itu, gue nggak apa ya, maksudnya kayak gue, keluarga gue aja kalau gue Iya. ngilang beberapa hari udah digilain gitu. Gimana kalau gue masuk aktivis gitu ya? Kalau nyokap gue dibilang jangan mama nggak suka kamu ntar gini, ya gue juga mau bisa apa gue gitu. Iya. Kecuali nyokap gue kamu harus membela kebenaran segala macam, gue mati-matian friend. Cuma ya tergantung gue berani apa enggak. Itu tuh lucu banget sih, ini film dokumenter yang tipikal apa ya, ngegali data itu sampai dalam banget sih. Ya dari apa namanya, yang dari pertama itu kita udah ditunjukin bahwa daerah yang menguasai lahan padi nomor 1 tiba-tiba dikurung. Iya. Ya kan? Model yang kayak gitu. Dan sebenarnya di Watchdog tuh banyak banget film yang ngebahas tentang sebuah kebijakan terhadap lingkungan dan masyarakat gitu. Gak cuma seksi killer saja. Cuma Sexy Killer, Iya. cuma Sexy Killer sini timingnya pas banget dan pembahasan isinya itu keren banget gitu. Terus kayak menariknya adalah film ini apa ya? Gue tuh ngeliat kayak sisi lain dari jurnalis yang seperti biasa kita lihat pada umumnya gitu, kayak udah gue ngeliput, gue foto segala macam. Gue tuh jarang yang ngeliat investigasi yang ada di Indonesia modelannya. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat gitu beberapa aktivis itu malah nyawanya yang hilang gitu, bahkan orangnya yang hilang gitu ketika lu Iya, mengkritik betul, pemerintah, menyebarkan fakta terkait apapun masalahnya gitu. Itu tuh lu terancam secara jiwa, keluarga, dan overall lah lu pasti Agak. deg-degan gitu, nggak berani hidup gitu di Indonesia. Iyalah. bisa tinggal nama aja. Iya, bisa tinggal nama aja, nama lu ada di Kamisan. Was-was ya. Was-was. Hidupnya udah was-was. Iya, kayak Gak tenang ya kan. contoh lu biasa datang ke Kamisan segala macam, menuntut keadilan untuk hak asasi manusia, kenapa beberapa tokoh-tokoh itu hilang gitu, kayak Munir, Marsina, dan Pancel segala macam. Terus tiba-tiba nama lu ada. Gue belum bisa sampai di titik itu sih, jujur. Tapi hal yang menarik juga buat gue karena film ini tuh mengkritisi pemerintah secara nggak langsung menggunakan perspektif masyarakat juga gitu. Iya, betul. Setuju, Karena setuju. Karena Mas Dandi ini gue lihat dia itu benar-benar interaksi sama masyarakat, itu keren banget. Dia itu benar-benar kayak masyarakat sampai yang kayak, gue yakin kalau gue jadi masyarakat yang diwawancara pada saat itu, gue menaruh harapan bahwa Mas Dandi adalah seorang yang menyebarkan informasi tentang keluh kesah gue, dan itu menurut gue adalah hal yang kayak wah gila, Luar biasa nih. ada nih orang yang mau menampung aspirasi gue untuk disebarluaskan kepada masyarakat, sampai masyarakat yang lain juga pada aware terus tahu dengan apa yang gue rasain. Itu keren banget sih. Masalahnya bukan masyarakat biasa doang sih, tapi dari petani ya kan. Ya dari petani, Nelayan yang kacau. Iya, petani, lahan kegerus. Iya.
nelayan. Sampai ada tuh petani yang anaknya jadi sarjana hukum. Kayak tuh. Iya, ada. Terus yang nelayan ini kagak bisa ngambil ikan gara-gara terumbu karang, ikan-ikannya Terumbu karang. pada mati gara-gara batu bara, gara-gara kapal tongkang lewat. Terus lu bayangin di Kalimantan itu kan hutan tropis ya, hutan tropis, salah satu hutan tropis terbesar di dunia, hitungannya sampai bilang paru-paru bumi, gitu. paru-paru bumi. Tapi kita sebagai warga lokal yang tinggal di Indonesia Gak justru tahu. bukan nggak tahu, cuek. Lu Cuek tahu ini aja. paru-paru bumi segala macam dan flora fauna segala macam di situ, ada orang hutan segala macam. Iya. Ya lu tahu kekayaan hayati gitu di situ, terus kayak lu cuek aja gitu. Oh bodo amat, gue pengen dapet cuan. Niatannya bukan, menurut gue ya, gue pribadi punya perspektif bahwa niatan si orang yang nganggap batu bara ini bukan cuma sekedar gue pengen ya memang skalanya pasti bisnis sih. Cuma kayak ya udah gue pengen bisnis gue adalah bisnis sinergi gitu. Iya. Tapi ya balik lagi, proses yang dilakukan adalah dengan secara berlebihan gitu, jadinya kayak over banget loh ngelakuin sebuah bisnis energi tapi bisnis batu bara, tapi lu ngeruknya over banget, asli itu ke-overan gitu. Dan banyak banget kebijakan yang dibahas, dan menariknya itu kan pas di 2019 itu kan cuma ada 2 kubu kalau nggak salah pas pilpres. Iya. Siapa sebut dong. Jokowi dan Prabowo. Kita pikir dua orang ini musuhan banget ya. Ternyata friend with benefit dong. Friend with benefit. FWB dia bener. FWB gila. FWB, lu bayangin kita menguntungkan skala bisnis. Bodoh amat lu jadi pesaing gua. Begitu untungnya ngecek-ngecek. Ngecek-ngecek. Iya. Gede banget gila. Sampai anaknya Pak Jokowi punya juga. Keren. Iya. Ya emang balik lagi. Lu mau pada saat itu lu mau kubu apa aja terserah lo. Cuma pada dasarnya ini adalah sebuah kenyataan yang digambarkan melalui film, seni dan jurnalis. Itu menurut gue keren. Nah, film ini sebenarnya kita rekomendasiin banget nih guys. Buat lo ini kan kalau nggak salah 2024 bakal ada pemilu lagi. Kan udah habis masanya. Sekarang 2023, setahun lagi pemilu. Ya buat temen-temen yang baru pertama kali mau ikut pemilu dan belum pernah nonton film ini, entah siapapun lo itu, lo harus nonton sih. Biar lo tahu. Ya biar lo tahu sistematika di luar dari politik-politik ini, di luarnya mereka seperti apa. Ya memang tidak bisa melepas ya politik ada di setiap kegiatan gitu, dari setiap sudut. Iya, gitu. Lo mau mendapatkan apa yang lo mau kan sebuah politik juga gitu, bagaimana caranya, dan proses-proses itu adalah politik gitu. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari adalah politik. Cuma ini agak over sih menurut gue. Jadi buat teman-teman yang pengen banget tahu, nggak sih lo harus tahu gimana mekanismenya itu semua dimulai dan hasilnya seperti apa, lo harus nonton film ini. Kalau kemarin kan sempat kita ngebahas di podcast itu film Negeri Tanpa Telinga, itu kan perspektif tentang bagaimana si sutradara dan produser itu ngegambarin politik di Indonesia. Nah ini itu dokumenter. Kita bisa real ini nyatanya. Iya nyatanya ya kayak gini nyatanya. Gitu. Nyatanya kita nggak cuma ngebahas tentang Jakarta sentris bentuk politik yang ada di Jakarta, tapi kita ngebahas apa yang terjadi di seluruh Indonesia dengan pusat politik di Jakarta. Gitu. Dan nggak menutup kemungkinan kita jangan menyalahkan atas doang gitu. Bahkan entah itu sekelas wali kota, bupati, gubernur, kan mereka kan orang-orang yang mengeluarkan izin untuk masalah pertambangan juga kan. Itu kan jadi punya perspektif juga kayak wah ternyata orang-orang ini nih yang punya jabatan-jabatan ini nih ternyata bukan bergerak berdasarkan hati nurani, tapi karena dorongan partai politik dan keinginan ego sendiri. Bisa jadi. Itu masih bisa jadi. Kita nggak ngomongin. Nggak mau bilang iya, cuma bisa jadi aja. Kan orang manusia dinamis bro, gitu. Bisa berubah-berubah kan bisa juga. berubah. Jadi buat lo yang pengen paham apa yang terjadi, lo bisa nonton film Sexy Killers di kanal YouTube-nya Watchdog. Dan nggak cuma Sexy Killers saja sih. Banyak. Kalau lo mau nonton. Gue nyaranin kalau lo pengen ngebahas, pengen tahu tentang seluk-beluk dokumenter di Indonesia, maksudnya film dokumenter di Indonesia dan ngebahas tentang sosiokultural Indonesia gitu ya, di Watchdog banyak. Sebenarnya banyak sih di channel-channel luar kayak ngebahas tentang distrik-distrik atau enggak komunitas-komunitas atau enggak wilayah-wilayah tertentu yang memang terkenal dengan
ke Bronx-nya, Iya. kriminal segala macam itu ada juga. Tapi kalau buat lo ngebahas tentang sosial kultural yang modelannya adalah efek dari sebuah kebijakan, efek dari sebuah usaha atau segala macam, itu lo bisa ngelihat di situ, di Sexy Killers dan di Watch Dog Iya. Dari berbagai macam daerah. dan di berbagai macam daerah Itu ada semua. ada semua. Itu sama dokumenter juga kan? Iya. Seru banget. Seru banget. Ini seru banget. Seru sih. Seru ibaratnya gini, lu malas baca berita, Males lu belajar lah. malas belajar. Ketika lo selesai nonton film ini, lu bakal, gua harus tahu informasi yang Iya. lebih banyak tentang ini biar gua nggak salah langkah, nggak salah dalam melihat atau nggak menggunakan sudut pandang gua ketika melihat sesuatu gitu. Iya, Itu betul. penting. Jadi seenggaknya wawasan lu lebih luas lagi lah. Ya kan? Ketika Jadi lu teman-teman menonton kalau lo pengen nonton, lo bisa lihat di link Watch bukan link Dog. sih, lo bisa ngeliat di Watch Dog, channel YouTube Watch Dog, judulnya Sexy. Bukan nonton anjing, sorry. Watchdog pakai C, bukan pakai G. Iya, Iya. iya. Pakai C kan? Gua lupa. Dodge, pakai Dodge. Ya intinya dokumenter lah ya. Ya, dokumenter. Oh, bukan pakai G, pakai C deh, setahu gua. Kita nggak perlu ngebahas itu lah ya. Takutnya salah nulis, kita, Pak. kita ngobrol berapa lama ini? Takutnya mereka salah nulis kan, Iya. yang keluar orang nonton anjing. Tapi kalau lo menggunakan perspektif Watchdog itu ngebahas tentang kayak anjing yang ngejagain, anjing penjaga gitu. Iya. Anjing penjaga tuh kayak lo sebagai, udahlah ya. Kenapa jadi ngebahas itu? Kita ngebahas filmnya aja gitu. Ya udahlah, mungkin ini udah sampai di ujung ya. Sampai di ujung pertemuan ya. Pertemuan lo kira kuliah di ujung podcast nih. Bentar, gue ngeliat ini di jam berapa. Tapi setiap film pasti punya peran positif, pesan positif sama negatifnya juga. Cuma ya tergantung kalian ketika sudah nonton itu, ya lo mau ngapain terserah lo gitu. Cuma lo harus tahu sih film ini. Mungkin udah kali ya, udah cukup kali ya kita ngebahas film ini. Soalnya gue nggak mau. Soalnya kalau ngebahas film ini nih, lo kalau nggak Panjang gua bisa lebih sejam bro. Bisa lebih sejam. Kebetulan waktu itu diskusi bisa sampai 3 jam. Lu bayangin diskusi tentang filmnya doang. Itu tanya jawab sama screening. Lah gimana kalau dibahas di podcast terus ngebahasnya detail. Udah lu habis waktu banyak banget. Ya kita ngebahas tentang sinopsisnya aja kali ya. 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 Sinopsis. Udah mungkin itu Dikit. doang ya kali ya. Lu masih ada nggak Jul? Yang Kalau pengen gue nggak ada sih. Paling yang merangkap buat pergi ke batu bara dan PLTU ini bukan cuman purnawirawan, bukan cuman petinggi-petinggi, Iya. para kolega-kolega, tapi ada rakyat sipil juga yang kalau misal lo nonton ya pasti lo ngeliat datanya sendiri lah. Iya. Dan itu terpampang rapi tentang struktur bagian mereka yang mutar-mutar saja. Keterhubungan ya, keterhubungan. Iya, keterhubungan mereka dari purnawirawan yang punya PT-nya lah, ya kan banyak banget tuh keluarga, bisnis keluarga itu ada semua dari ya sampai rakyat sipil ada lah. Iya. Beberapa rakyat sipil itu bisa disebutkan di dalam dokumenter itu. Lu Jo, lu ada nggak pembahasan atau nggak pertanyaan atau nggak apa? Enggak sih, gue nyaranin lu nonton dulu aja dah. Kayaknya sih gue harus sampai tuntas sih nontonnya sih. Lu setiap kali Dia bingung dia. Anjing ngomong apaan ya? gue ngomong apaan ya? Ini gue cuma nonton setengahnya doang, gue nggak berani ngomong soalnya gue takutnya pas di ini ntar beda di ending. Nggak sesuai prediksi dia kan. Ya udah mungkin cukup sekian dari podcast obsesif episode film Sexy Killers dokumenter. Mungkin cukup ya. Cukup. Ya cukup dari kami. Assalamualaikum, selamat sore, siang, pagi dan malam. Terusnya? Kita bicara dengan Mila ya? Iya, saya. Kamu nggak salah apa-apa. It's not you, it's me. Di mana? Siapa? Kamu. Dimanapun kamu harus bisa bermanfaat. Bener banget. Dan jangan rindu. Scooby-Doo this shit. Biar aku saja. Bumru. Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Gua acak-acak di tempat. No fucking fighting! Kalau nggak mau, 축하드립니다.